Ada sebuah ruangan gelap di dalam pikiranmu, kamu mengenalnya dengan baik, dindingnya terbuat dari penantian, dan udaranya berbau kecemasan. Di tengah ruangan itu ada sebuah ponsel, benda itu bukan lagi alat komunikasi, benda itu adalah altar pemujaanmu dan sumber penderitaanmu. Setiap detik hening darinya terasa seperti satu abad. Kamu memeriksa lagi dan lagi, tidak ada apa-apa. Hanya kekosongan yang memantulkan wajah cemasmu. Kamu mulai mempertanyakan segalanya. Apa yang salah? Apa yang sudah kulakukan? Duniamu yang tadinya berwarna kini menyusut menjadi satu titik hitam. Ketidakhadirannya. Ini adalah penjara yang kamu bangun sendiri. Kuncinya ada di tangan mereka. Dan kamu rela melakukan apa saja agar mereka tidak membuangnya. Kamu mengirim pesan lagi. Sebuah paragraf panjang yang penuh perasaan mencoba memperbaiki sesuatu yang mungkin tidak rusak, hanya diabaikan. Jawabannya singkat, satu kata. Atau lebih buruk lagi, hanya tanda dibaca. Sebuah pukulan telak yang tak bersuara namun memekakkan telinga. Rasa takut itu, rasa takut kehilangan, kini menjadi tuanmu. Ia mendikte setiap tindakanmu, setiap pikiranmu. Kamu telah kehilangan dirimu dalam usahamu untuk mempertahankan mereka. Tapi bagaimana jika aku katakan padamu bahwa sumber ketakutan terbesarmu justru adalah kunci dari kebebasanmu? Bagaimana jika selamat datang pada paradoks gelap. Ini bukan sihir, ini bukan permainan pikiran murahan. Ini adalah prinsip fundamental dari psikologi manusia, tersembunyi di balik bayang-bayang dinamika kekuasaan. Prinsip ini disebut prinsip kepentingan terendah. Sederhananya, dalam hubungan apapun, orang yang paling tidak peduli, dialah yang memegang kendali. Kebutuhanmu, ketergantungan emosionalmu adalah sinyal bagi alam bawah sadar mereka bahwa nilaimu lebih rendah, kamu menjadi mudah ditebak, aman, dan karena itu membosankan. Manusia secara naluriah menginginkan apa yang tidak bisa mereka miliki. Kita terobsesi dengan tantangan, dengan misteri. Saat kamu memberi ketakutanmu akan kehilangan mereka, justru mendorong mereka menjauh. Ini adalah ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya, self-fulfilling prophecy. Semakin erat kau genggam pasir, semakin cepat ia lolos dari sela-sela jarimu. Dia tidak takut kehilanganmu, karena tindakanmu setiap hari meyakinkan mereka bahwa kamu tidak akan pernah pergi. Kamu adalah jaring pengaman. Jadi kapan dinamika ini berbalik? Jawabannya sederhana, namun sangat sulit dilakukan. Perubahan itu terjadi saat kamu benar-benar dari lubuk hatimu siap untuk kehilangan mereka. Bukan sebagai taktik, bukan sebagai ancaman kosong, tapi sebagai penerimaan yang tulus bahwa hidupmu akan baik-baik saja, atau bahkan lebih baik tanpa mereka. Inilah titik baliknya. Momen ketika jaring pengaman menghilang. Momen ketika mereka menyadari bahwa kamu mungkin benar-benar akan pergi. Ketakutan yang pernah melumpuhkanmu kini berpindah tangan. Mereka mulai merasakan apa yang kamu rasakan selama ini. Kecemasan, keraguan, dan kepanikan akan kehilangan. Mari kita lihat sebuah contoh. Sebut saja mereka Elara dan Silas. Dunia Elara berputar di sekitar Silas. Rencananya dibatalkan jika Silas menelepon, hobinya dilupakan. Teman-temannya hanya mendengar keluh kesah tentang Silas. Silas di sisi lain menikmati pengabdian ini. Ia tahu Elara akan selalu ada. Ia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, dan Elara akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Suatu malam, Silas membatalkan janji penting di menit terakhir. Alasannya sepele. Bagi Elara, itu adalah pukulan terakhir. Bukan kemarahan yang ia rasakan, tapi kekosongan. Sebuah kesadaran yang dingin dan jernih. Tali yang mengikatnya pada Silas akhirnya putus. Bukan karena ditarik, tapi karena lapuk. Keesokan harinya, Elara tidak mengirim pesan selamat pagi. Ia tidak menelepon. Ia mendaftar di kelas melukis yang sudah lama ia tunda. Saat Silas akhirnya mengirim pesan hey di sore hari, Elara sedang tertawa bersama teman-teman lamanya. Ia melihat pesan itu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan getaran cemas. Ia membalasnya 1 jam kemudian. Hai, maaf sibuk, ada apa? Singkat, sopan, jauh. Keheningan ini berbeda. Bukan keheningan Elara yang menunggu, tapi keheningan Silas yang bingung. Sesuatu telah berubah, papan permainannya telah berputar. Dia mulai lebih sering menghubungi. Teleponnya tidak dijawab karena Elara sedang melukis. Pesannya dibalas lama karena Elara sedang menikmati malam tanpa gangguan. Dia yang tadinya adalah pusat semesta, Elara, kini menjadi satelit yang berjuang untuk masuk ke orbit. Dia mulai merasakan ketakutan itu, takut kehilangan. Elara tidak sedang bermain game, dia sedang menyembuhkan dirinya. Dia mengambil kembali energi yang telah ia berikan dan menginvestasikannya pada satu-satunya orang yang tidak akan pernah meninggalkannya, dirinya sendiri. Paradoks itu telah bekerja, bukan sebagai tujuan, tapi sebagai akibat dari kembalinya harga diri. Jadi, bagaimana kamu bisa sampai di sana? Bagaimana cara mengambil alih kontrol, bukan atas mereka, tapi atas dirimu sendiri? Langkah pertama, akui ketergantunganmu.
Lihatlah rasa takutmu di mata. Jangan lari darinya. Sadari bahwa perilakumu didorong oleh rasa cinta sejati tidak memohon. Cinta sejati tidak terasa seperti kecemasan yang konstan. Apa yang kamu rasakan adalah gejala penarikan diri, withdrawal, dari validasi eksternal. Langkah kedua, alihkan fokus secara radikal. Temukan kembali dirimu yang hilang. Apa yang kamu sukai sebelum mereka datang, isi waktumu dengan hal-hal yang memberimu nilai intrinsik, bukan nilai yang bergantung pada persetujuan orang lain. Bangun kembali duniamu. Langkah ketiga, ciptakan kelangkaan sejati. Ini bukan tentang no contact rule yang penuh perhitungan. Ini tentang menjadi benar, berhenti menjadi pilihan yang selalu tersedia. Ketersediaanmu adalah aset. Jangan berikan secara gratis, biarkan mereka merasakan ketiadaanmu. Biarkan mereka bertanya-tanya di mana kamu berada. Langkah keempat dan yang paling penting, rangkul kemungkinan kehilangan. Kamu harus berjalan melewati api ketakutanmu. Bayangkan skenario terburuk, mereka pergi selamanya. Rasakan itu. Duduklah dengan perasaan tidak nyaman itu. Bernapaslah di dalamnya dan sadari kamu akan selamat. Kamu akan tetap utuh. Saat kamu tidak lagi takut pada akhir cerita, kamu menjadi penulisnya. Kamu tidak lagi bereaksi, kamu bertindak. Kamu tidak lagi memohon, kamu memilih. Inilah kebenaran dari paradoks gelap ini. Kekuatan sejati tidak pernah datang dari mengendalikan orang lain. Ia datang dari penguasaan mutlak atas diri sendiri. Ketika kamu tidak lagi membutuhkan mereka untuk merasa utuh, kamu menjadi magnet. Ketika kamu siap melepaskan mereka, mereka akan berpegangan erat. Tapi pada titik itu, kamu mungkin akan menyadari sesuatu yang lucu. Kamu tidak lagi peduli apakah mereka takut kehilanganmu atau tidak. Karena kamu sudah menemukan seseorang yang jauh lebih berharga untuk tidak pernah dilepaskan, dirimu sendiri.